Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim meskipun jarak jauh. Dan saat ini posisi sudah 50 knot terhubung dengan Ovira yang ada di Ovira kita, Open Virtual Literasi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan persiapan untuk kegiatan supervisi program pertanian yang ada di daerah. Dan utamanya kita fokus untuk 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Klaten, Solo atau Surakarta, dan Sukoharjo, yang menjadi tanggung jawab dari Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, di mana untuk penanggung jawab provinsi adalah Bapak Direktur Jenderal Hortikultura. Nah, terhadir di samping kita, ini Bapak Direktur PHP, yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk Hortikultura. Terima kasih yang terhormat Bapak Yasid Taufik. Selamat bergabung Bapak bersama Pak Tommy. Dan di tengah-tengah kita sudah bergabung 56 not. Di antaranya di sini sudah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk Kabupaten Klaten. Kemudian di sini juga sudah bergabung dengan Sukoharjo, Dinas Pertanian Sukoharjo. Kemudian dengan BPTP Jawa Tengah, BPTP Yogyakarta, dan BPTP Jawa Timur sudah bergabung. Dan selanjutnya ada juga beberapa BPP yang sudah tergabung, tidak hanya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, namun ternyata di sini juga bergabung BPP dari wilayah luar Jawa. Di antaranya tadi sudah bergabung dari wilayah Kalimantan, yang saat ini juga bergabung. Selain itu juga terima kasih kepada teman-teman tim Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang juga di sela-sela kesibukan mereka juga ada beberapa yang turut bergabung. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kita turut berduka dan juga sangat prihatin atas wabah yang sedang menimpa dunia, terutama juga khususnya untuk di Indonesia, yaitu wabah virus COVID-19. Dan hal ini juga ternyata berpengaruh pada situasi di Surakarta, di mana saat ini tim dari Surakarta tengah berjibaku untuk berupaya akan segera dilakukan penyemprotan disinfektan, jadi mereka sedang koordinasi sehingga belum sempat bergabung dengan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan menunggu lama terkait dengan beberapa program yang kita segera lakukan terkait dengan rencana supervisi kegiatan atau program Kementerian Pertanian di daerah, terutama untuk 3 kabupaten kota, yaitu Surakarta, Klaten, dan Sukoharjo. Bapak, Ibu yang saya hormati, mohon izin Bapak Direktur, kami akan sampaikan dulu, tetapi sebelumnya kami akan mohon arahan dulu sebentar dari Bapak Direktur. Barangkali ada pesan-pesan khusus dari Bapak Dirjen melalui Bapak Direktur untuk dapat disampaikan kepada kami semuanya. Kami persilahkan kepada Bapak Yasid Taufik, Bapak Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian khusus Hortikultura untuk menyampaikan sambutannya terlebih dahulu. Kami persilahkan Bapak, monggo. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Kapus dan Bapak Ibu sekalian dari masing-masing kabupaten yaitu Klaten, Surakarta, dan Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kepmensan terkait dengan supervisi dan pendampingan, maka kita Direktorat Jenderal Hortikultura yang menjadi penanggung jawab Jawa Tengah akan melakukan supervisi dan pendampingan terkait dengan program kegiatan dari Kementerian Pertanian. Tentunya di masing-masing kabupaten juga begitu, akan melakukan supervisi dan pendampingan program dan kegiatan Kementerian Pertanian di 3 kabupaten yang sekarang kita melakukan telekonferensi ini. Beberapa hal yang terkait dengan supervisi dan pendampingan kita sudah melakukan semacam fakta integritas atau surat pernyataan ya, dalam kaitannya dengan program kegiatan Kementerian Pertanian, karena bukan hanya Dirjen Hortikultura di sini, tapi seluruh subsektor, yaitu bagaimana ujungnya itu yang paling hilir gratiek yang selalu dicanangkan oleh Pak Menteri, meningkatkan 3 kali ekspor
Yang kedua di sisi itu bagaimana meningkatkan minimal 7% produksi kita meningkat. Yang berikutnya adalah losses, yaitu menurun dari 12% menjadi 5%. Terkait dengan masalah target-target itu, maka kita sudah ada kesepakatan dengan kabupaten, yaitu yang telah ditandatangani sekitar 3 bulan yang lalu di Hotel Margusti untuk hortikultura. Yang pertama dalam hal meningkatkan ekspor, meningkatkan produksi 7%, menurunkan losses, sampai juga ke kur, gitu. Maka yang pertama, 3 bulan pertama ini tentunya memang agak perlu ditingkatkan, karena terkait dengan masalah kinerja serapan anggaran ini kan mendukung semuanya. Program kegiatan kita paling tidak 40% dari bulan tercapai. Namun untuk khusus hortikultur baru 6% kinerja serapan anggaran, karena begitu APBN kita gelontorkan secara efektif itu kan akan mendukung, baik itu menyangkut peningkatan produksi, penurunan losses, maupun pada ujungnya adalah peningkatan ekspor. Nah, yang menjadi target pertama adalah bagaimana kinerja dari APBN kita agar secara efektif, efisien dapat direalisasikan pada triwulan pertama ini. Sekarang sudah memasuki Januari, Februari, Maret, triwulan pertama, namun apa yang diharapkan Pak Menteri 40% jauh dari harapan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang ada di kabupaten, agar segera merealisasikan program-program kegiatan kita, baik itu dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Tanaman Pangan, Perkebunan maupun PKH, serta eselon 1 penunjang lainnya. Yang berikutnya, kalau sudah kita pacu untuk realisasi anggaran itu, maka segera kita juga melakukan supervisi dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang real dilakukan oleh masyarakat petani kita, yaitu bagaimana penanaman padi, jagung, kedelai, dan sebagainya, termasuk dalam hal ini penanaman atau budidaya untuk tanaman hortikultura, peternakan, dan termasuk dalam hal ini perkebunan, gitu. Agar segera dilaporkan ke pusat secara berjenjang. Tentunya kalau Klaten, Sukoharjo, dan Solo menjadi tanggung jawab Bukapus untuk melaporkan ke Dirjen Hortikultura. Kebetulan PJ untuk Provinsi Jawa Tengah itu sebagai liaison officer-nya, LO-nya adalah kami. Agar kemudian secara berjenjang dari kabupaten, kemudian dari kecamatan, tentunya kita kan unit terkecilnya dalam strategi pembangunan pertanian itu adalah Kostra Tani, komando strategis pada level kecamatan. Dari kecamatan tentunya dilaporkan ke kabupaten, kabupaten ke PJ provinsi, PJ kabupaten, baru kabupaten ke PJ provinsi. Oleh karena itu, baik pada level eksekusi maupun pelaporannya ini perlu adanya harmonisasi. Jadi eksekusi program kegiatan kita, tetapi pemantauan, supervisi, dan pendampingan agar dilaporkan secara berjenjang untuk kemudian PJ Jawa Tengah akan melaporkan ke AWR, sehingga akan mengisi data AWR yang kemudian dari data-data itu Pak Menteri bisa merumuskan kebijakan atau memutuskan apa yang harus dilakukan, apa yang perlu didorong dari kekurangan dan kelebihan yang kita lakukan selama ini. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas perkenan arahan dari Bapak, dan ini tadi juga Bapak Direktur Jenderal Hortikultura, Bapak Dr. Anton Prihantono, Pak Prihasto, Pak Anton, menyampaikan salam juga kepada kita semuanya melalui Bapak Direktur. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba mereview
dari bahan yang telah diramu oleh Direktur Jenderal Hortikultura, namun kami modifikasi secara khusus untuk keperluan kegiatan rakor kali ini. Baik, kami persilakan untuk di-share bahan dari kami. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten, kemudian juga di Kabupaten Sukoharjo, dan juga Surakarta semoga segera bergabung. Juga demikian halnya dengan beberapa yang terkait dengan di BPTP Jawa Tengah, BPTP Yogyakarta, dan BPTP Jawa Timur yang tengah kami undang juga bergabung di dalam VL kali ini. Dan tentu juga Bapak Ibu sekalian partisipan yang ada di VL viral saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan sampaikan beberapa terkait dengan hal-hal penting supervisi pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementan di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020, khususnya untuk Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta yang menjadi tanggung jawab Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Lanjut Pak. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa terkait dengan hal tersebut ada beberapa kriteria indikator untuk meramu aspek-aspek terkait dengan supervisi pendampingan. Lanjut Pak Rahman. Nah, ini jelas kita tahu bahwa Bapak Menteri Pertanian telah menyampaikan melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan ini adalah nomor 84 KPTS /OT/050/M/M/01/2020 tentang perubahan atas keputusan Mentan nomor yang 785 sebelumnya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, inilah yang menjadikan awalnya pusaka hanya 2 kabupaten kota, yaitu Klaten dan Surakarta, dan bertambah dengan adanya perubahan atas keputusan Menteri yang sebelumnya 785 menjadi tambah 1 kabupaten, yaitu Sukoharjo. Baik, lanjut saja. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada strategi pelaksanaan, ada 3 strategi yang sangat penting. Di sini tentu kita bagi-bagi pilah-pilah di pusat strategi seperti apa, kemudian provinsi tugas seperti apa, dan kemudian yang terakhir ada level kabupaten kota. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, di pusat ini sudah mulai menyusun petunjuk teknis, kemudian di sini ada inventarisasi, verifikasi, dan menyetujui usulan dari daerah. Nah ini kami berharap dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, ini selalu koordinasi dengan Dirjen Teknis maupun badan yang ada di pusat. Kemudian di sini juga melakukan kegiatan fasilitasi dan penyusunan anggaran, dan ini sudah dilakukan dan terus dikonsolidasikan. Dan selanjutnya adalah koordinasi dan konsolidasi, termasuk kali ini kita juga lakukan koordinasi dan konsolidasi. Dan selanjutnya adalah sosialisasi dan bimbingan teknis. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang sangat penting di sini adalah bahwa kita perlu ada secara rutin, reguler kita lakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, sedangkan di level provinsi, nah ini terutama ini di level provinsi itu berarti di Dinas Pertanian tingkat provinsi, dan di samping itu juga di level Kostrawil, yaitu keberadaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, ini sangat urgent, di mana di sini kita harapkan di level provinsi ini, terutama juga dari Dirjen Teknis Penanggung Jawab, yaitu Bapak bersama timnya di Dirjen Hortikultura, ini menyusun petunjuk pelaksanaan, kemudian merekap data hasil identifikasi dan verifikasi dari kabupaten kota masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama tim pusat. Dan selanjutnya adalah koordinasi dengan instansi terkait. Nah, instansi terkait ini tidak hanya terbatas pada dinas-dinas yang terkait langsung, namun juga mesti juga berkoordinasi dengan dinas-dinas yang stakeholders yang ada kaitannya dengan pembangunan pertanian. Nah, selanjutnya untuk di level kabupaten ini kami juga terus lakukan, nanti ini adalah concern untuk yang kami lakukan nantinya. Di sini yang pertama adalah mengidentifikasi, melakukan verifikasi, dan juga mengusulkan CPCL. Nah, tentu untuk CPCL, program-program atau kegiatan pembangunan pertanian di lapangan,
kami di level kabupaten ini, penanggung jawab kabupaten mereview dan juga mengkonsolidasikan. Namun usulan-usulan itu tentu dari level di terbawah, yaitu level kecamatan yang naik ke level kabupaten untuk CPCL-nya. Dan tentunya untuk di level kecamatan ini kami berharap harus konsolidasi terus dengan para Gapoktan. Dan di level-level sampai di tingkat kecamatan BPP beserta para Gapoktannya. Dan selanjutnya adalah pengawalan dan juga mengawasi proses-proses pelaksanaan hingga ke level kecamatan. Nah, selanjutnya mengkoordinir, menyosialisasikan, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis hingga ke level kecamatan. Dan tentu untuk kegiatan-kegiatan ini harus bersinergi secara harmonis, sebagaimana tadi disampaikan dalam arahan Bapak Direktur, bahwa selalu harus ada sinergi secara harmonis dengan lintas stakeholders. Nah, yang sangat penting dan urgent di sini adalah kegiatan monitoring evaluasi hasil pelaksanaan di setiap kecamatan. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ini berharap dengan sangat bahwa di tiap-tiap level kecamatan di PPP atau Kosra Tani ini terus aktif melibatkan pelaku utama pembangunan pertanian yang ada di lapangan, yaitu penyuluh bersama kontak-kontak tani dan pelaku usaha pertanian yang lain. Baik, lanjut saja kita akan lihat apa saja yang harus kita lakukan di sini. Kita akan sampaikan sosialisasikan siapa-siapa tim supervisi kabupaten kota, khususnya untuk 3 kabupaten kota, yaitu Klaten, Surakarta, dan Sukoharjo. Di sini Bapak Ibu sekalian, datasir kami ada datasir, ada 2 orang kami datasir untuk membantu pengawalan data-data dari tingkat kecamatan, memantau saja. Ini ada 2 kami tugaskan, Bapak Dr. Bambang Winarko dan Bapak Muhammad Zuhdi SP. Ini nomor HP sudah kami sampaikan di sini ya, Bapak Ibu sekalian, mohon dicatat. Kemudian untuk kabupaten kota, untuk Klaten, Sukoharjo, dan Surakarta, ini menjadi tanggung jawab saya sendiri sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian yang diberi amanah, dan ini sudah ada nomor HP saya, setiap saat kami on, insya Allah. Dan setelah itu di sini ada KO-LO, untuk di sini sebenarnya KO-LO itu yang ada di Pusaka sendiri, kami di sini ada untuk Pak Dewa Ngakan Cakrabawa, itu kami tugasi untuk di Surakarta ya ternyata ya, terbalik ya. Tolong ditukar dulu Pak, Surakarta Pak, kok bisa ketukar ya? Buriko, Pak Buriko Klaten, tukar dulu, coba di off dulu. Saking, coba. Mohon maaf ada tertukar, ternyata Pak Dewa Ngakan di Surakarta, tadi saya tidak cek lagi, sama nomor HP-nya Pak, nomor HP-nya. Jangan lupa sampai benar nomor HP-nya. Nomor HP-nya. Oke, tukar. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahman sudah bantu untuk menyempurnakannya. Nanti ini yang ini. Makasih, maaf ini karena baru pagi tadi saya fokus untuk menyiapkan bahan. Jadi ketik-ketik saja, baik, terima kasih. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, untuk Klaten ini Ibu Dr. Riko Bintari Pertamasari, dengan nomor HP sudah saya sampaikan. Kemudian untuk Sukoharjo ini Bapak Ivan Mutakin MM, kemudian MLS ya, Pak Dewa Ngakan Cakrabawa, MP, ini ada di nomor HP-nya juga sudah ada, sudah tertera. Dan kemudian untuk penanggung jawab dari Dijen Hortikultura, ini ada Pak Andi Amida. Pak Andi Amida. Oh, Ibu tuh. Oh, Ibu Andi Amida. Kemudian untuk masing-masing kabupaten kota ternyata juga didampingi dari Dijen Horti, yaitu Ibu Nur Hayati, Ibu Mega, dan Bapak Kevin. Baik, lanjut Pak. Kemudian kita akan coba mereview lagi bahwa sumber identifikasi untuk data-data yang kita sebagai benchmarking di sini, yaitu yang pertama hasil focus group discussion, ini untuk PJ Supervisi dan Pendampingan, ini tanggal 6 Maret 2020, kemudian POK daerah dan pusat, tiap subsektor masing-masing sudah punya, kemudian draft pedoman umum,
supervisi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan utama Kementan, kemudian bahan Rakernas 2020 lalu, kemudian buku statistika peternakan dan kesehatan hewan, buku statistika tanaman pangan, buku statistika hortikultura, kemudian buku statistika perkebunan, serta lakin tiap subsektor, pedoman teknis tiap subsektor, dan beberapa regulasi terkait kegiatan ekspor impor per subsektor. Nah, tentunya inilah yang menjadi bagian dari benchmarking kita. Kemudian lanjut saja. Dari beberapa data tadi, ada 11 indikator yang telah ditetapkan secara nasional terkait dengan keberhasilan suatu pembangunan pertanian dilakukan di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, 11 indikator tersebut secara nasional, meskipun ini di luar dari hal-hal yang luar biasa, kali ini selama ini kita ada wabah, tetapi setidaknya bahwa sudah tercatat indikator kinerja secara nasional ada 11. Yang pertama adalah meningkatnya produksi minimal untuk komoditas-komoditas pertanian sebesar 7% per tahun. Kemudian meningkatnya nilai ekspor pertanian 3 kali atau 300% pada tahun 2024. Kemudian 3, menurunnya losis hasil pertanian hingga 5% sampai dengan tahun 2024. Kemudian meningkatnya UMKM pertanian menjadi 7.879 UMKM pada tahun 2024. Kemudian yang kelima, meningkatnya minat generasi muda menjadi petani milenial sejumlah 500.000 pemuda per tahun. Kemudian terselenggaranya penyaluran KUR pertanian hingga 50 triliun rupiah per tahun. Kemudian penurunan daerah rawan pangan menjadi 10% hingga tahun 2024. Prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Kemudian meningkatnya nilai investasi di sektor pertanian sejumlah 200 triliun sampai dengan tahun 2024. Kemudian yang ke-10, meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 50 juta orang sampai dengan tahun 2024. Dan yang terakhir adalah berfungsinya 5.648 balai penyuluh pertanian mendukung aktivitas Kostra Tani dan Agriculture War Room dan program-program Kementan hingga 2021. Sehingga diharapkan 2022 langsung running. Baik Bapak Ibu, ini sebagai gambaran apa-apa saja yang kita harus identifikasi terkait dengan data monitoring dan evaluasi ini Bapak Ibu sekalian. Bahwa untuk data produksi, tadi yang indikator yang pertama, meningkatnya produksi minimal sebesar 7% per tahun. Nah ini sudah terbagi menjadi 4 subsektor, yaitu hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Nah untuk hortikultura Bapak Ibu sekalian, ini tentu kita lihat ada luas tanam, luas produksi, dan produksinya berapa ton untuk siap jenis. Nanti kita akan lihat apa saja jenis-jenis yang menjadi program-program komoditas unggulan di daerah wilayah Bapak dan Ibu. Untuk Klaten mana saja, apa saja, Sukoharjo apa saja, dan Surakarta apa saja. Kemudian ini juga tanaman pangan juga demikian, kemudian perkebunan. Dan kalau perkebunan ini ada juga tentu ada kategori-kategori yang perlu kita identifikasi lebih lanjut. Dan untuk peternakan ini juga sangat spesifik karena ada di sini kita harapkan ada proses inseminasi bisa seperti itu, apakah tentunya di masing-masing wilayah ada program inseminasi buatan misalnya inseminasi terhadap ini untuk terutama untuk sapi. Nah di sini kemudian dilihat berapa kebuntingan terjadi dan berapa tingkat kelahirannya seperti itu. Baik lanjut saja, ini untuk yang indikator yang pertama. Kemudian ini indikator ini masih indikator yang pertama Pak, mohon diganti, masih IK1, tapi per komoditas. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk yang produksi per komoditas ini untuk masih IK1. Tapi ini mohon Bapak Ibu untuk di wilayah masing-masing itu disesuaikan. Sehingga benar-benar Bapak Ibu memang nanti komoditas-komoditas mana yang memang dikonsentrasikan di wilayah Bapak dan Ibu. Ini basisnya per provinsi seperti ini. Provinsi dari Dijen Hortikultura kami dapatkan data seperti ini ya Pak Direktur. Jadi kami ambil, kami tidak berani mengurangi. Tetapi Bapak Ibu untuk dinas-dinas di kabupaten kota mohon bisa disesuaikan.
Nah, tentunya ini kami mohon untuk validasi kembali dari dinas-dinas mana-mana yang menjadi komoditas-komoditas unggulan dan juga pengembangan di wilayah Bapak dan Ibu di dinas-dinas masing-masing. Seperti itu. Baik dari hortikultura, tanaman pangan, perkebunan maupun peternakan. Cabai bawang. Lanjut, untuk kemudian kita beranjak ke indikator yang kedua. Untuk indikator yang kedua di sini adalah ekspor. Nilai ekspor tadi sudah ditarget bahwa nilai ekspor per komoditas kita harapkan, tentu ini tidak semua komoditas, berbasis pada komoditas-komoditas yang memang biasa diekspor di lokasi tersebut. Tetapi jangan lupa bahwa kita harapkan misalnya di daerah tertentu, wilayah kabupaten kota biasanya itu hanya 3 komoditas, tapi ada juga yang kita harapkan ada potensi yang bisa ekspor. Misalnya 3 kali ekspor, tetapi bisa saja awalnya tidak pernah ekspor. Kemudian dilaporkan pada akhir tahun ini ada ekspor komoditas apa. Nah ini Bapak Ibu di wilayah masing-masing mohon diidentifikasi kira-kira komoditas yang memiliki potensi untuk ekspor. Kalau saat ini belum ada yang dilaporkan ekspor, tetapi bisa saja di tahun-tahun berikutnya akan ada untuk laporan terjadinya ekspor terkait dengan komoditas tertentu tersebut. Seperti itu ya. Kami harapkan ini masing-masing data untuk nilai ekspor pertanian itu tiap saat dilaporkan setiap minggu. Nanti kita akan lihat laporannya tuh tiap apa saja berbasis pada komoditas dan dipetakan ke tujuan mana dan juga dari mana asal dari komoditas tersebut untuk yang dilakukan ekspor. Bisa saja ternyata ekspor itu dilakukan dari Semarang atau dari ini, tapi sebenarnya dari Semarang atau dari Jakarta, tetapi sebenarnya komoditas yang diekspor itu awalnya dari Kabupaten Klaten, kemudian Surakarta atau Sukoharjo, seperti itu. Nah inilah pentingnya masing-masing di level sampai kecamatan maupun kabupaten itu berkoordinasi dengan dinas-dinas dari Kementerian Perdagangan dan Ekspor. Nah ini yang kami harapkan nanti di level titik kecamatan tuh dan kabupaten utamanya juga ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti itu. Baik, lanjut saja. Ini data untuk ekspornya. Jadi di sini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ada jumlah lahan terregistrasi sertifikat HGAP, Good Agriculture Practices ya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah ada berapa yang sudah tersertifikat, kemudian sertifikat organik ada berapa wilayah, kemudian jumlah bangsal pasca panennya seperti apa, kemudian data ekspor per provinsi. Nah ini berarti sebenarnya ini kita harapkan datanya ada per provinsi, tetapi jika masing-masing kabupaten kota mendapatkan data per masing-masing kabupaten kota, ini akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk tanaman pangan juga perkebunan dan peternakan masing-masing, kami harapkan untuk bisa mengidentifikasi terkait juga sarana-sarana untuk upaya peningkatan ekspor. Dan di sini juga kami berharap setiap laporan selain ada potensi, juga kami harapkan permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat atau petani maupun pengusaha terkait bidang pertanian untuk peningkatan ekspor meningkat menjadi 3 kali ekspor. Meskipun saat ini kita tahu kondisi saat ini tidak memungkinkan, tetapi setidaknya kita berupaya ke sana sehingga data-data tersebut tetap kita laporkan kepada yang memang berwenang. Lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan data losses. Nah di sini Bapak Ibu sekalian kita lihat menurunnya losses hasil pertanian ini hingga 5%. Ini untuk target secara nasional. Nah tentu saja ya kami berharap untuk existing sarana prasarana penurunan losses baik panen maupun pasca panen saat ini itu seperti apa kondisinya. Kemudian setiap minggu kita lihat apakah ada penambahan, apakah ada penyusutan seperti itu. Jadi kami berharap di sini ada komponen-komponen, misalnya saja di sini untuk hortikultura, keranjang panen, terpal, motor roda 3. Nah ini masing-masing kawasan itu ada laporannya dan nanti ditotal ke dari kecamatan ke level kabupaten. Kami berharap nanti di level kecamatan melaporkannya kepada tim kabupaten, kemudian nanti tim kabupaten kita akan laporkan kepada provinsi di level provinsi. Dan tentu untuk tanaman pangan ini juga kami harapkan sarana prasarana terkait dengan upaya untuk mengurangi losses. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kami
berharap ada kolaborasi yang intensif dengan pelaku usaha pertanian yang ada di lapangan. Karena ini semuanya berbasis pada kegiatan yang benar-benar ada di lapangan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya tentu kita ke data UMKM. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini untuk indikator yang keempat, ini target nasionalnya adalah meningkatnya UMKM pertanian menjadi 7.879 UMKM pada tahun 2024. Nah, kami mohon Bapak Ibu sekalian kita identifikasi saja per benchmarkingnya saat ini, per Maret. Kemudian kami akan coba di sini di kategori UMKM-nya mikro, kecil, dan menengah. Kemudian kita bagi, apakah dia kategori memiliki PRE, apakah memiliki atau tidak, itu berapa UMKM-nya yang memiliki PIRT, yang memiliki MD, kemudian yang memiliki SKU. Jumlahnya berapa? Kemudian kita kategorikan di situ yang mikro itu berapa, kecil berapa, menengah berapa, dan kemudian totalnya. Seperti itu. Inilah yang kami harapkan data-data ini bisa secara rutin diupdate. Sehingga mudah untuk tim kita bisa memberikan laporan pada di level yang lebih atas lagi. Baik, lanjut saja. Nah, kemudian untuk data agropreneur muda. Target nasional di sini adalah meningkatnya minat generasi muda menjadi petani atau wirausaha milenial. Sejumlah 500.000 pemuda per tahun. Bisa dibayangkan ini adalah per tahun. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan ini kan dengan total 500.000 pemuda per tahunnya karena ini nasional. Tetapi monggo Bapak Ibu, kami mohon ada data. Ini kami klasterkan pas jenis usaha, misalnya hulu, perbenihan, perbibitan, maupun logistik pertanian, kemudian budidaya pasca panen, pengolahan, dan pemasaran. Karena seringkali untuk jenis usaha ini yang pemasaran itu tidak tercover. Bisa saja pemasaran misalnya dia usaha untuk beragam komoditas per klaster jenis subsektor, ya kita masukkan saja, tidak apa-apa, ya memang dia masuk di sana. Jadi nanti akan tampak di situ bahwa semuanya terfasilitasi, ada UMKM yang mengusahakan untuk 4 kategori demikian. Dan itu bisa saja tumpang tindih, itu tidak ada. Asal nanti kita lihat totalnya tuh berapa. Total untuk UMKM, ya untuk jumlah petani wirausaha milenial. Jadi kalau memungkinkan ini per subsektor. Per subsektor itu ada. Tetapi kalau dia ini bisa dia bisa saja untuk pemasaran keseluruhannya. Jadi dihitung hanya satu saja. Seperti itu. Bisa saja ini terkait dengan sektor-sektor yang lain. Baik, itu untuk data agropreneur muda. Kemudian dilanjutkan selanjutnya data penyaluran KUR. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk data KUR ini ditargetkan per tahun ini adalah 50 triliun. Sehingga bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, jadi untuk masing-masing per subsektor ini sudah ada targetnya masing-masing. Jadi ini silahkan koordinasi dengan PSP dan Biro KP. Dan saya yakin untuk Direktur Jenderal Hortikultura sudah ada target KUR-nya itu berapa untuk tiap provinsi. Kemudian nanti per kabupaten sesuai dengan masing-masing yang terkait. Nah, inilah yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian, dan ini tidak mungkin kita berdiri sendiri, harus koordinasi terus dengan Ditjen PSP. Nah, dan Biro KP, sehingga data tersebut terus bisa diupdate. Nah, kemudian di sini kami coba kategorikan realisasi penyaluran KUR berbasis pada realisasi KUR. Di sini untuk SIKP-nya berapa, kemudian realisasi KUR untuk bank penyalurnya itu ada berapa, dan kemudian jumlah debiturnya. Jadi kita kategorikan per masing-masing klaster. Baik, lanjut. Kemudian untuk data penurunan daerah rawan pangan, untuk kategori 7 dan 8 ini, untuk indikator 7 dan 8, kami mencoba merepresentasikan di dalam satu tabel, Bapak Ibu sekalian. Ini tabel ini saya coba modifikasi dari Ditjen Horti, Pak Direktur kami mohon izin, beberapa memang kami coba modifikasi ya Bapak, agar lebih clear untuk teman-teman di kecamatan dan kabupaten itu bisa mengupdate datanya. Jadi di sini jenis kegiatannya, di sini ada identifikasi daerah rawan pangannya itu ada berapa untuk hortikultura,
pangan, perkebunan, peternakan. Kalau itu bisa dipilah-pilah. Kalau tidak, silakan Bapak Ibu bisa gabungkan saja. Nah, kemudian optimalisasi lahan pekarangan. Kemudian selain optimalisasi lahan pekarangan, family farming. Di sini ada KRPL, OPAL, family farming. Apakah ada? Kemudian demplot, kebun percontohan, kemudian kebun benih atau perbibitan. Siapa tahu ada perbibitan untuk yang peternakan. Kemudian farming system. Farming system ini biasanya integrated farming system. Pak, ditambahin, saya kayaknya kurang nih. Integrated farming system. Ya, mohon izin kami sempurnakan. Di dalam otak saya mau nulis integrated farming system, tapi ternyata hanya farming system. Integrated farming system. Kemudian yang terakhir adalah pertanian masuk sekolah. Nah, komponen-komponen inilah yang Bapak Ibu mohon dapat dilaporkan. Berapa yang sudah dilakukan setiap seminggu. Ada perubahan, ada kegiatan-kegiatan yang terkait hal tersebut atau tidak. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjut untuk data investasi. Nah, untuk data investasi ini Bapak Ibu sekalian, jadi di sini target nasional di sini kita lihat adalah meningkatnya nilai investasi di sektor pertanian sejumlah 200 triliun. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, 200 triliun ini tentunya kita harapkan untuk secara nasional, tetapi ini untuk sampai dengan tahun 2024. Nah, untuk yang di level layering kabupaten, ini mohon bisa berkoordinasi dengan Pemkab-Pemkot bidang investasi. Nah, tentu saja di sini ada tahapan untuk investasi, kita layeringkan untuk laporannya. Sudah melakukan kegiatan identifikasi dan koordinasi tidak untuk di investasi per subsektor. Jika sudah, itu berapa kali dilakukan atau hasilnya seperti apa, mohon dapat disampaikan untuk masing-masing subsektor. Kemudian komitmen atau kesepakatan, berapa kesepakatan yang sudah dilakukan. Komitmen bersama dengan stakeholder yang sudah ditandatangani kerjasamanya. Kemudian realisasinya tuh berapa? Realisasi investasi per subsektor yang sudah benar-benar bisa direalisasikan di masing-masing kabupaten kota. Baik, kita lanjutkan. Kemudian indikator yang untuk yang ke-10 ini terkait dengan serapan tenaga kerja. Ini kita gender sensitif Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian kita bisa ada data terkait dengan jumlah tenaga kerja per subsektor, baik hortikultura, pangan, perkebunan maupun peternakan. Kalau memungkinkan di sini bisa kita pilah laki-lakinya berapa, perempuan berapa. Dan ini tentu koordinasi dengan Pemkot ini di salah itu Pemkot typo Pak, Pemkot dengan dinas tenaga kerja. Baik, itu kami harapkan ada data laki-laki perempuan, kemudian per itu tuh apakah ada perkembangan. Kemudian lanjut, untuk yang terakhir ini tampaknya 11 itu bukan serapan tenaga kerja, tetapi BPP. Jadi data BPP. Ya, ada data BPP. Maaf Bapak Ibu, karena ini sambil copy. Ini data BPP. Nah, Bapak Ibu sekalian, target nasional 5.648 BPP ini sudah sudah aktif berfungsi menjadi Kostra Tani pada tahun 2021. Jadi tahun depan kita harapkan semua BPP sudah bisa difasilitasi secara on dan diharapkan satu penyuluh, satu desa juga sudah terfasilitasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami coba kategorikan. Di sini kita coba kategori menjadi 2. BPP belum masuk Kostra Tani dan Kostra Tani. Bapak Ibu, kemudian di sini kita lakukan beberapa sarana prasarana yang menjadi indikator sebuah BPP ini aktif atau tidak. Di sini kita lihat sarana prasarana yang dilengkapi di sini diantaranya adalah data yang tersedia, data, kemudian profilnya, data penyuluh, data-data terkait dengan profil wilayah BPP, kemudian alat TI, teknologi informasi,
kemudian software, aplikasi, kemudian yang dioperasionalkan, kemudian anggaran yang tersedia, kemudian sumber daya manusianya, penyuluhnya berapa, kemudian tenaga operatornya berapa, mantri taninya berapa, kalau penyuluh yang ASN berapa, kemudian penyuluh yang THL berapa, penyuluh yang swadaya, mandiri itu berapa. Jadi mau diingat Bapak bahwa SDM di sini penyuluhnya saja ada 3 kategori ya Bapak Ibu sekalian, ASN-nya berapa, kemudian nanti kita detailkan lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak sempat waktu tadi. Jadi intinya kalau penyuluh ini ada 3 kategori, penyuluh ASN, penyuluh THL, dan penyuluh yang mandiri. Kemudian sarana lain, misalnya ruangan kerja, ruangan untuk AOR-nya seperti apa, kostrataниnya seperti apa, kemudian sarana komputernya berapa, oh ya, tadi termasuk di alat TI ya, kemudian sarana meja kursi, ruang pertemuan, berapa kapasitasnya, kemudian jaringan internet. Nah ini jaringan internet ini kelihatan seperti tapi sangat penting, urgent, karena kita harapkan di seluruh wilayah sampai di tingkat kecamatan ini BPP sudah on sehingga sarana untuk jaringan internet juga dapat difasilitasi. Kami berharap dengan adanya penandatanganan kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kemenkominfo, kegiatan terkait dengan komunikasi virtual literasi ini dapat mudah dilakukan dengan bantuan jaringan internet yang cukup memadai. Baik, kita lanjutkan itu Bapak Ibu sekalian, seluruh indikator-indikator yang terkait dengan data-data yang perlu diupdate setiap minggu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami harapkan ini untuk alat pelaporan dan telah di-state oleh Bapak Menteri Pertanian bahwa laporan untuk kegiatan Kostra Tani ini dilakukan setiap seminggu sekali. Bapak Ibu, seminggu sekali dengan catatan di sini bahwa untuk pelaporan ini kami harapkan untuk di Perta Provinsi, PJ Provinsi ini Kamis itu sudah masuk. Sehingga Jumat itu sudah aman. Jumat sudah aman sehingga Jumat itu sudah diinput oleh PJ di provinsi di AWR. Dengan demikian kemudian selanjutnya ini Pak Menteri Pertanian sudah dapat mereview dari AWR setiap hari Senin. Pak Mohon Menteri maaf Bu Kapus izin dulu. Berkenan untuk cek siap Mohon rapim izin untuk telekonferensi dengan Pak di Menteri AWR. ini. Demikian Gantikan Bapak Ibu Pak sekalian, Tommy kami ya. berharap selain beberapa data tersebut, Bapak Ibu sekalian, ini terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami mohon selain data-data yang tadi perlu terus diupdate, kami juga berharap ada data-data permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Karena saat ini ada dari BPP Poktan maupun dari penyuluh yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan virtual literasi atau kegiatan rakor pagi ini. Sehingga kami persilakan Bapak Ibu untuk benar-benar dapat memanfaatkan media ini untuk kita diskusi. Termasuk juga beberapa tadi yang sudah kami sampaikan, jika Bapak Ibu masih memungkinkan untuk kita diskusikan, kami persilakan. Baik, saya buka saja untuk sesi diskusi. Silakan terima kasih. Langsung ke yang ini aja judul pertama. Bapak Ibu, kami persilahkan, kami buka dulu untuk 3 BPTP, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, serta untuk wilayah Surakarta, kemudian Sukoharjo, dan Klaten. Kemudian beserta BPP-nya. Kami persilahkan di-on-kan, jangan di-mute, di-unmute, sehingga kita bisa komunikasi. Kami persilahkan. Angkat tangan yang ingin menyampaikan tanggapannya, menanyakan atau merespon, kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Monggo Bu, dari BPTP Jateng, Bu Siska, silakan Bu Siska. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya mewakili dari BPTP Jateng ingin menanyakan terkait dengan laporan Bu. Karena untuk pelaporan ini yang disampaikan Ibu, apakah ini juga sama dengan binaan-binaan lain?
di Jawa Tengah, kabupaten-kabupaten lain, Kostra Tani, form-formnya dan lain sebagainya, apakah itu sama? Karena agar supaya kami di dalam menampung atau mengkompilir, merekap itu bisa sama, tidak beda-beda formnya seperti itu. Itu yang saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Baik, Bu Siska, saya langsung saja ya tanggapi ya. Bapak Ibu, sampai saat ini formulir-formulir itu secara baku belum ada. Jadi terus terang saja, ini yang penting adalah 11 indikator ini yang harus dimasukkan ke dalam komponen laporan yang ada di AWR. Jadi seperti itulah yang kami coba terjemahkan dari 11 komponen yang ada di laporan yang akan dipantau oleh Bapak Menteri. Sehingga ini saya mencoba memformulasi agar lebih mudah untuk proses inputting datanya, Ibu. Nanti kami akan sempurnakan kembali, ada beberapa yang belum dalam bentuk metrik, nanti kami akan sempurnakan lagi jika memang ada kesempatan untuk menyempurnakan, insya Allah, karena kan ini Kamis harus sudah ada laporan, berarti kami punya waktu 1 hari hingga besok untuk menyempurnakan lagi, merapikan lagi formulir. Syukur-syukur kami bisa berkoordinasi dengan tim yang lain di kabupaten atau provinsi yang lain, karena sampai saat ini formulir bakunya belum ada. Hanya dari isian-isian tersebut sudah tercover semuanya sesuai dengan komponen-komponen yang harus memasukkan datanya di formulir yang ada di AWR yang telah disampaikan oleh Kapusdatin melalui Pusdatin. Jadi yang ada di masing-masing komponen untuk aplikasi Monef data masing-masing per kecamatan hingga ke kabupaten di situ ya. Di situ Pusdatin sudah membuat aplikasi dan di dalam aplikasi dari 11 indikator itu jika tadi data-data yang ada semuanya tadi yang sudah kita rangkum dalam metrik ataupun dalam poin-poin tadi sudah tercover, insya Allah tidak akan menemui kesulitan pada saat kita menginput data ke AWR. Begitu, Bu? Seperti itu. Nah, tentunya ini adalah upaya kami untuk mempermudah dari indikator-indikator yang sudah disampaikan tadi, Bu. Kami mengharapkan dokumen ini akan terus disempurnakan. Akan terus kami sempurnakan. Karena saat ini kami hanya mencoba mendeskripsikan dari komponen-komponen indikator yang harus kita identifikasi. Begitu, Bu Siska. Terima kasih. Baik, Bu. Saran kami agar mohon, boleh Bu nambah, saran kami agar mohon disampaikan untuk beberapa penanggung jawab di Provinsi Jawa Tengah untuk bisa sama formnya supaya yang merekap tidak baik dari kabupaten maupun provinsi tidak permintaannya tidak macam-macam gitu. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Ini yang nanti terima kasih banyak. Ini adalah masukan yang sangat baik karena kami punya waktu 1 hari untuk koordinasi dengan tim pusat. Kami segera mohon Pak Tommy dengan Bapak Direktur untuk bisa menyampaikan untuk formulir-formulir laporan yang standar seperti apa. Begitu ya Pak Tommy ya. Baik, Bapak sekalian ternyata jam 10 kita harus bergabung dengan Pak Menteri. Pak Menteri, saya mohon Pak Putu untuk melanjutkan komunikasi atau diskusi ini. Bapak Ibu sekalian, saya harus bergabung dengan Pak Menteri. Begitu ya Pak Menteri? Coba Pak, jam 10. Jam 10 nanti kalau sudah on, saya langsung bergabung dengan Pak Menteri. Hah? Pak Tommy, mohon izin. Pak Tommy, apakah sudah dapat info untuk bergabung dengan Pak Menteri? Ya Bu, mohon izin barusan Pak Direktur menyampaikan permohonan maaf ke Ibu dan teman-teman yang lain bahwa beliau harus segera bergabung untuk Vicon dengan Pak Menteri di ruang Pak Dirjen. Sehingga barusan beliau langsung ke sana karena sudah mendekati jam 10. Baik, baik. Nah, Vicon, kami coba cek, Pak, minta tolong cek ke Pak Imbang apakah saya harus gabung dengan Pak Menteri atau tidak ya? Pak Imbang, Pak Imbang, punten cek, mohon cek Pak Imbang. Ini sekretaris saya juga dari jarak jauh nih, Pak Imbang. Mohon ya, siap, Pak Imbang cek apakah saya harus bergabung dengan Pak Menteri, karena ini belum selesai, baru satu sesi untuk diskusi. Sementara di WhatsApp, bentar.
Baik, saya ternyata harus bergabung jam Iya, 10 Bu. sampai jam 13 bergabung dengan Pak Menteri. Kami harus persiapan juga Pak Tommy, mohon dikawal. Pak Putu di sini, saya di sebelah situ nggak apa-apa, di sebelah itu aja Pak. Mohon izin untuk kendali diskusi, saya mohon agar Pak ini dipandu oleh Pak Putu, kemudian saya akan mencoba bergabung dengan tim dari Kementan untuk melihat kemungkinannya kalau saya bisa ke sini kemudian bergabung lagi dengan Bapak dan Ibu. Tetapi intinya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Diskusi masih terus lanjut, terutama di sini kami berharap ada penyempurnaan untuk formulir-formulir dan apalagi juga kalau ada permasalahan-permasalahan penting terkait dengan kegiatan pembangunan pertanian di lapangan. Misalnya ada waktu itu saya dengar di Klaten ada hama sundep. Kami mohon nanti dari BPP di wilayah Klaten atau di Dinas Pertanian Klaten bisa menyampaikan di wilayah mana dan kapan kita bisa virtual literasi dengan petani dan kami hadirkan ahlinya untuk hama tersebut melalui virtual literasi ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon nanti sekaligus juga kita bisa berkoordinasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Baik, demikian. Terima kasih Pak. Silakan bergabung di sini. Oh ya, pakai ya silakan. Berarti di sana. Oh habis. Oh ya sudah. Baik. Silakan Mbak Didi. Ini ya mohon izin saya live dulu, tapi nanti saya bisa bergabung. Ini kamera saya akan arahkan ke Bapak Kabak Umum kami, Pak Dewa Ngakan Cakrabawa. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Dewa Ngakan Cakrabawa, biar sekalian kenal dengan Pak Dewa Ngakan Cakrabawa. Dan di sini juga ada Pak Bambang Winarko sebagai datasir kami, kemudian sudah on, kemudian Bu Riko Bintari Pertamasari, dan juga Pak Ivan Mutakin. Mohon sambil dikawal didampingi berdampingan dengan Pak Putu dan Pak Ivan ya, Pak Bambang Winarko. Silakan Pak, waktu kami sampaikan ke Pak Dewa Ngakan. Bu Kapus, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan diskusi yang tadi yang sudah sampaikan Bu Kapus. Mungkin ada permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang perlu disampaikan dalam forum ini. Mungkin yang sebelumnya mungkin kami minta Pak Tommy, Bu, bisa memberikan arahan atau ada Bu Unan nggak di sana sebagai PJ provinsi, mungkin bisa memberi arahan lebih detail terkait dengan terutama pelaporan kita yang harus kita laporkan hari Kamis ini. Kami silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Putu. Sebetulnya kami sudah menyampaikan form-form pelaporan ketika pertemuan kemarin di Salak. Namun karena waktu yang terbatas dan rencananya akan kita sampaikan belajar sama-sama di rakor tingkat provinsi. Namun karena satu dan lain hal semua itu belum sempat kita lakukan. Jadi pada dasarnya kami sudah punya Pak form-form tersebut. Kami sudah buat, kami sudah susun dan siap untuk kami sosialisasikan. Nah, tapi karena banyak dan lumayan detail sehingga saya khawatir kalau kami menyampaikannya seperti di Vicon ini tentu tidak akan kurang berhasil lah, tingkat potensi keberhasilannya sangat minim. Di lain pihak, kami juga kemarin sedang mencoba membuka webnya laporan utama di Kementan itu. Di situ ternyata ada juga form-form pelaporan yang sudah disediakan. Nah, sehingga itu terus terang belum kami pelajari lebih detail yang kami dapatkan dari Kementan, sehingga kami sebagai staf belum bisa memastikan form mana yang akan digunakan, apakah yang sudah kami susun ataukah yang dari Kementan. Demikian Pak Putu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tommy.
Ya mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin rekapnya nanti kita harus sama dengan yang di Kementan ya. Karena ya yang rekapnya itu seperti yang disampaikan oleh Bu Kapus yang tadi, itu adalah rekap Kementan tadi. Nah dari sana kita harus detailkan lagi, mungkin nanti menggunakan pom-pom yang disusun oleh Pak Tommy. Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan kalau ada yang mau ini. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang perlu kita detailkan lagi. Dari Klaten tuh Dari Pak. BPTP. Kosrada Klaten. Ya, selamat pagi Bu. Saudara Klaten, silakan dengan Ibu. Silakan Bu. Kalau di sistem tidak ada kita dengan dari pihak bawah. Bu Mega di situ Sudah bisa didengar? Sudah Bu, sudah. Mungkin ini Pak, kami menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Bu Kapus dan juga menyambung apa yang tadi disampaikan sama Bu Siska dan mungkin Pak Tommy. Tadi Pak Tommy bercerita bahwasanya form-form datanya itu cukup banyak dan detail. Ya, di RIPH bawah. Halo? Ya Bu, siap. Bisa dilanjut ya? Ini kami mohon Pak, karena yang jelas data itu kan monggo kami minta supaya dibuat yang sesimpel mungkin, tapi bisa mewakili semua gitu. Karena jangan sampai nanti kalau formnya itu terlalu banyak dan sangat detail sekali, memang itu bagus. Cuma nanti action kami di lapangan itu yang kami agak kesulitan. Jadi apalagi dalam waktu nanti besok hari Kamis harus diminta, padahal sampai dengan saat ini form-form yang mestinya harus diisi belum ada, itu kemungkinan besar mungkin kami belum bisa merealisasikan pada Kamis besok itu Pak. Jadi mohon nanti data-data yang mau diekspos di ABR itu mohon untuk bisa sesimpel mungkin dan sehingga nanti kami di lapangan itu tidak mengalami kesulitan di dalam kita untuk menerjemahkan data tersebut kepada teman-teman kami yang ada di Kosratani. Sehingga apa yang diharapkan dari ABR ini bisa sesuai dengan yang dikehendaki. Namun kami di lapangan tidak terlalu mengalami banyak kesulitan karena memang data ini menjadi salah satu hal yang penting. Namun kalau seandainya di dalam kami mencari itu mengalami kesulitan, toh akhirnya juga tidak akan diperoleh satu data yang representatif. Kemudian monggo untuk di tahap awal ini, jadi tentunya mesti harus dipilih data-data mana yang paling krusial dulu yang harus diekspos. Misalnya data luas tanam atau luas panen itu yang mesti harus didahulukan ketimbang data-data yang lainnya. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa kami mohon maaf? Dan Ibu Wiwit Pak. Ibu Wiwit dari Bu Klaten. Ya. Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bu Kadis. Mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya setuju dengan Bu Kadis tadi. Mungkin kita akan mencoba nanti memilah data-data mana yang mungkin kita harus laporkan, ada datanya setiap minggu, identifikasi itu, kemudian mana data-data yang awal yang harus kita laporkan. Mungkin nanti dari Ditjen Horti juga bisa memberikan informasi, karena format laporan yang standar ini sudah ditetapkan oleh Pusdatin dalam hal ini sebagai penyusun sistem. Nah, data itu harus ada. Nah, kitalah yang harus mungkin memilah data-data yang bisa kita laporkan setiap minggunya tersebut, dan mana data-data yang harus kita laporkan mungkin tidak data setiap minggu, tapi seperti umpamanya perkembangan petani mungkin tidak harus setiap minggu seperti itu. Mungkin. Ya, ada lagi Bu? Dari mana lagi Bapak? Silakan Bapak dan Ibu yang ada diskusi. Angkat tangannya aja. Angkat tangannya Bu. Kalau ada yang tanya. Silakan Bapak Ibu. Bu Kadis masih ada yang mau disampaikan Bu Kadis? Ada satu hal lagi Pak, kaitannya dengan nanti input datanya. Karena di tahun ini di Klaten kan baru 4 BPP yang terfasilitasi kaitannya dengan
Kosra Tani. Nah, sementara kita memiliki ada 26 BPP yang nanti harus input data. Nah, nanti mekanisme input datanya seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan. Pak Tommy mungkin bisa menyampaikan, Pak Tommy, dari 36 BPP yang ada hanya 4 yang masuk Kosra Tani. Yang masuk, iya, betul. Ya, hanya 4 yang masuk Kosra Tani. Apakah BPP lainnya itu tetap menginput data atau bagaimana? Dia nunggu ya, datanya tadi iya. Baik, Ibu Kadis, apakah dengar suara saya? Bu Kadis, apakah dengar suara saya? Ibu, bahwa kita tidak memilih dulu BPP yang masuk Kosra Tani atau tidak, karena semuanya itu tidak tahu. Tadi sudah saya sampaikan ada BPP. Sebentar Bu, Ibu kayaknya belum masuk. Jadi apakah Ibu dengar suara saya, Bu Kadis? Belum masuk Bu. Apakah Ibu dengar suara saya? Oh ya, sudah. Ya, baik. Jadi intinya semua BPP itu di data, Bu. Ya. Tadi sudah saya bilang. BPP yang dia sudah masuk Kosra Tani kan masih hanya 3. Itu ada di kategori, coba ini lagi yang data BPP. Jadi tetap dilaporkan Ibu, kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Ibu, seluruh di Kabupaten Klaten, kita data. Seperti itu. Jadi di sini sudah kelihatan Ibu, jadi yang BPP berarti Kosra Tani tadi kan hanya 3. Berarti di situ sudah kelihatan bahwa ada BPP yang masuk kategori Kosra Tani dan ada yang belum masuk Kosra Tani. Seperti itu. Kemudian bisa saja ada BPP yang tidak masuk Kosra Tani, ternyata kapasitasnya sudah bagus, bisa saja dia sudah tidak, tetapi tidak ada masalah. Yang penting sebenarnya intinya adalah bagaimana berfungsi BPP tersebut. Intinya, sehingga aktivitas kegiatan itu berlangsung dan dapat memfasilitasi para petani untuk melakukan kegiatan pertanian. Jika ada masalah, itu bisa difasilitasi oleh BPP tersebut. Nah, karena kalau Kosra Tani dan ini kan harus bergantung dari pusat pengadaan sarana prasarananya. Siapa tahu ada BPP yang memang dia mandiri tanpa ada bantuan dari pusat, mereka sudah bisa sendiri lakukan itu. Misalnya ada sarana prasarana dari pengajarnya atau dari penyuluhnya yang kreatif, dia juga sebagai entrepreneur, pengusaha bidang pertanian, sangat mungkin. Nah, di Kosra Tani di sini yang biasanya itu ada Kosra Tani itu yang memang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian. Seperti itu Bapak Ibu Kadis. Jadi kami berharap seluruh aktivitas BPP ini bisa disampaikan sehingga bisa terrecord mana BPP yang sudah difasilitasi dan running well dan mana yang belum. Tapi bisa jadi ada BPP yang belum diberi fasilitas oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian. Mereka bisa mandiri memiliki fasilitas-fasilitas yang tadi. Jadi kita kategorikan mana yang sudah masuk Kosra Tani, mana yang tidak. Kemudian di situ ada alat-alat apa yang mereka miliki. Betul, ada berapa yang sudah memiliki peralatan tersebut. Nah, bisa saja begini Bapak, Ibu, terutama Ibu Kadis, bahwa pada suatu saat di sana belum ada Kosra Tani, ada BPP yang belum tersambung juga dengan fasilitasi internet. Ternyata ada P4S yang keren habis lah. Misalnya Gapoktan yang keren habis, ternyata dia punya sarana prasarana yang keren, yang selaksa Kosra Tani. Bahkan di sana juga ada demplotnya, ada untuk tempat pelatihan karena biasanya P4S. Nah itu bisa difungsikan setara atau mirip-mirip dengan Kosra Tani dulu untuk membackup BPP yang belum jadi Kosra Tani. Saya rasa ini juga bisa, tetapi setidaknya BPP nanti akhirnya lama-lama akan berfungsi. Nah, BPP ini tidak bisa dia sendiri, Ibu. Jadi saya berharap
di Klaten misalnya baru ada 3 BPP yang masuk Kostra Tani, bukan berarti menutup kemungkinan BPP yang belum masuk Kostra Tani itu memiliki fasilitas yang sangat baik, yang setara dengan Kostra Tani. Atau ada di dekat BPP yang dia tidak memiliki fasilitas setara Kostra Tani, tetapi ternyata di dekat BPP di wilayah tersebut ada P4S yang memiliki fungsi sangat baik. Nah, itu bisa kita tempelkan di sana. Intinya adalah ide Bapak Menteri Pertanian ini bahwa semuanya sampai level kecamatan, bahkan kalau perlu sampai level Gapoktan, Poktan, lokal champion di kawasan di daerah tersebut juga difungsikan. Sehingga benar-benar dapat berjalan dengan sangat baik, saling berkolaborasi secara harmonis seluruh komponen pembangunan pertanian. Ini yang kami harapkan benar-benar dapat dilakukan bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan pembangunan pertanian di lapangan. Seperti itu Ibu Kadis, bagaimana Ibu? Ini saya off dulu dari Kementan, bagaimana Bu? Maksud kami juga begitu, maksudnya bahwasanya semua BPP, baik itu yang sudah ada fasilitasi Kostra Tani, maksudnya IT-nya maupun yang belum, ini kan semua tetap berkewajiban untuk melaporkan semua data-data yang diminta dari Kementan, kan seperti itu Ibu. Yang penting nanti kan begini, memang kalau untuk kaitannya dengan IT hanya sekedar istilahnya laptop dan sebagainya, kami memang di semua BPP kami sudah ada Ibu. Jadi cuma nanti aplikasinya yang akan kami unduh, kemudian juga nanti kaitannya dengan fasilitasi, kaitannya dengan softwarenya. Karena memang untuk di awal tahun ini kan kami belum bisa melakukan perubahan kaitannya dengan penganggaran Ibu. Jadi tentunya ini juga mohon nanti dukungan dari Kementan, paling tidak seandainya ada perubahan penganggaran, biasanya berada di sekitar setelah bulan Juli, bulan Agustus baru ada proses perubahan. Namun dalam kondisi yang saat ini ada COVID-19 yang mana di setiap daerah semua kaitannya dengan penganggaran lebih diutamakan lebih dulu ke penanganan COVID, tentunya ini juga harus menjadi satu perhatian dari Kementerian Pertanian. Baik Ibu, terima kasih. Sementara untuk Vicon seperti ini Ibu sebenarnya bisa diinstal dengan Zoom di HP kelompok Poktannya Bu. Jadi kita bahkan bisa komunikasi langsung on dengan petaninya di lapangan Ibu. Jadi kami akan kirimkan panduan Zoom, sangat mudah. Sehingga petani bisa langsung terkoneksi dengan kami. Dan bahkan kalau nanti petani di lapangan ada masalah, nanti bisa kita komunikasikan, kita sambungkan dengan ahlinya begitu Ibu. Jadi tidak ada lagi istilah harus bergantung sama pemerintah. Justru dengan demikian kita masih mandiri, tetapi kalau mungkin nanti pemerintah ini akan insya Allah, karena tadi ditetapkan 5.000 sekian BPP itu terkoneksi. Tetapi setidaknya kan kita tidak bisa menunggu sampai 2021. Sehingga kita harus kreatif, sehingga kami sudah meluncurkan panduan pedoman untuk virtual literasi melalui Zoom yang sangat murah, bahkan 45 menit itu gratis Ibu. Jadi bisa kita manfaatkan setiap kita aplikasi dengan Zoom itu sangat mudah. Sehingga aplikasi dengan metode untuk data pun juga sangat mudah, dikirim saja lewat WhatsApp jadi. Tidaknya seperti itu. Kami berharap nanti ada aplikasi sehingga laporan itu bisa diinput dari kabupaten kota masing-masing langsung on, masuk ke AWR Ibu. Tapi ini masih dalam proses. Justru inilah nanti kita akan coba peningkatan kapasitas kepada tim yang ada di masing-masing dinas di Kostrada ini untuk kita berikan peningkatan kapasitas untuk inputting data melalui aplikasi yang sudah dirunningkan oleh Pusdatin, oleh Kementan Ibu. Insya Allah pelan-pelan. Kalau ini masih kita kan biaya ringan Ibu, kita dari jauh tapi rasa dekat, jadi saya senang deh saya sekarang bisa komunikasi dengan Ibu. Tadi malam kita hanya WA-WA-an ya Bu ya, sekarang kita benar-benar. Dan jangan lupa Bu, saya orang Klaten juga loh. Sebenarnya saya orang Klaten, saya lahirnya di Klaten sebenarnya. Nah baik Ibu, jadi insya Allah kita terus semangat dan saat inilah kita harus dekat dengan petani, karena petani ini adalah garda depan pangan kita dan tidak terpengaruh oleh dampak ini insya Allah, karena mereka harus terus kita kawal untuk terjun ke lapangan, terus giat, semakin giat untuk bertanam, untuk berproduksi pangan di seluruh Indonesia ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan di wilayah Indonesia dengan yang berdampak dengan musibah wabah virus COVID-19 ini. Semoga
tidak mempengaruhi aktivitas para petani kita. Sehingga kita dengan cara seperti ini, meskipun jauh rasa dekat, kita berharap justru ada fasilitasi untuk bisa kita kolaborasi menjaga petani kita itu benar-benar bisa berproduksi dengan baik, begitu Ibu. Jika ada masalah, kita harus turun lapangan, yang dekat bisa turun lapangan, tetapi penyuluhnya, tetapi kami bisa bantu kawal dari sini, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh petani, mohon diinformasikan ke kami, sehingga bahkan kami bisa pertemukan petani langsung dengan ahlinya yang ada di pusat. Demikian Ibu, terima kasih banyak Ibu. Izin kami on off lagi, saya gabung dengan Kementan dulu ya Ibu ya. Monggo Bapak Ibu lanjut, Pak Putu silakan. Yang disampaikan Bu Kapus tadi, intinya adalah semua di wilayah itu harus kita laporkan, walaupun dia masuk atau tidak sebagai peserta tani. Itu mungkin yang kami dapat simpulkan. Mungkin dari Bu Natmi ini dari Klaten ada yang mau disampaikan Bu? Iya. Boleh melaporkan ketersediaan pangan enggak, Pak? Klaten. Halo. Dari BPP-nya ada? Oh, dari BPP-nya ada, Pak? BPP Klaten? Dari Terucuk tadi on, Pak. Dari BPP Terucuk Klaten on. Ini Pak, perwakilan dari BPP di Kecamatan Lokasi Kustra Tani. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya, ini dari Bapak Sugio dari BPP Kecamatan Delanggu, Pak. Oh, mantap. Dari Delanggu. Oh, dari Delanggu. Masuk Kustra Tani. Oh iya, silakan Pak. Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di Kecamatan Delanggu kan di Delanggu itu sudah terkenal dengan berasnya, Pak. Iya. Kemudian untuk pengamanan produksi pangan itu saat ini banyak para petani mengeluh dengan adanya harga gabah, gitu. Karena musim hujan ini harganya turun, Pak. Oh iya. Iya. Biasanya sampai 5.000 dari GKP, sekarang tinggal 4.400. 600 ya, Bu. Ya, untuk GKP, Pak. Iya. Kemudian untuk luas tanam di Kecamatan Delanggu sekarang ini ada sampai 320 hektar, Pak, untuk bulan ini. Dengan produksi paling minim 6 ton per hektar. Nah, ya 6 ton dah. Jadi untuk permasalahan yang disampaikan dari Bu Kapus tadi yang dengan adanya hama suntek atau penggerek batang itu memang betul ada, tapi kami melangkahnya dengan budidaya tanaman sehat, Pak. Sundep nggak ada, Pak. Nah, budidaya tanaman sehat yang terutama itu penanaman ribofia. Karena itu untuk mencegah salah satu dari serangga. Gitu. Jadi untuk bulan ini ada 320 hektar ini yang untuk siap panen. Kemudian nanti dari 320 itu bulan April itu juga siap tanam. Gitu. Karena di sini ada IP 300, Pak, di Delanggu. Ya, IP 300. Gitu. Cuman kendalanya ini yang kendala yang sangat berat kami hadapi adalah alih fungsi lahan, Pak. Karena di pinggiran kota, jadi alih fungsi lahan itu sangat cepat sekali. Dan banyak sekali alih fungsi lahan tanah yang produktif menjadi lahan untuk non pertanian. Itu yang menjadikan permasalahan kami yang ada di Kecamatan Delanggu, mungkin di Kabupaten Klaten seperti itu. Kemudian untuk pelaporan kaitannya dengan yang disampaikan Ibu tadi terkait dengan pelaporan, terus terang saja kalau BPP sebenarnya siap untuk pelaporan. Namun kalau yang jelas kendalanya kami di lapangan itu ada kendala yang sangat signifikan, Pak. Kendala apa? Yaitu yang jelas jaringan.
Oh, jaringan. IT. Kemudian juga kami juga jaringan tadi internetnya. Iya. Itu terang saja kami mengalami seperti itu. Itu yang jadi permasalahan. Kalau masalah data pelaporan sebenarnya di BPP sudah siap, tinggal mengisi di pom-pomnya tadi, karena POM-nya kami kan lain yang disampaikan di kampus tadi. Saya kira itu permasalahan yang di BPP Kecamatan Deranggu. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terkait dengan permasalahan tadi, kalau yang alih fungsi lahan itu mudah-mudahan dari Pemda bisa ini ya Pak ya, karena kita juga bersama-sama menanggulangi ini. Kalau kita tidak mau nantinya nanam padi di atap seperti itu. Masalah IT ya, kita akan ada kerjasama Pak, seperti yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi dengan Kominfo. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga jaringan IT kita akan bisa diperbaiki. Tapi untuk sementara mungkin kita pakai yang ada dulu. Mudah-mudahan jaringan dari HP, kalau umpamanya jaringan dari kantor tidak terlalu kuat, mungkin dengan sistem yang berbeda dengan HP, mungkin mudah-mudahan kita bisa, karena sekarang itu kan rata-rata teman-teman itu juga sudah memiliki HP sendiri-sendiri yang biasanya lebih kuat dari ini. Mudah-mudahan Pak, tapi pemerintah akan terus berusaha untuk bisa ke depannya itu memperbaiki jaringan kita. Mudah-mudahan ke depan bisa kita atasi bersama-sama. Yang dari Terucuk tadi Pak. Halo? Ada yang lain? Yang dari Terucuk tadi Pak. Ini dari Terucuk, silakan Bapak. Ya. Ya salah nih. Mic-nya Pak. Atau ada yang lain dulu? Sementara dari Terucuk masih. Assalamualaikum. Oh iya, silakan Pak. Untuk dari Terucuk kami melaporkan keadaan saat ini sudah hampir panen, mendekati panen, tapi di beberapa tempat ada cepat-cepat serangan wereng, terutama di varietas mapan dan logawa. Terus yang banyak yang terserang itu yang padinya rubuh, soalnya kan kondisi iklim di Terucuk banyak pas hujan, anginnya kencang, jadi banyak yang rubuh, dan yang rubuh itu kebanyakan terserang wereng. Itu saja yang saya dapat dilaporkan dari Terucuk. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan masih bisa panen ya Pak ya, karena sudah hampir panen. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang terserang. Kita bisa menyelamatkan produksi kita, dan juga ke depan kita mungkin bisa tiru tadi yang dari Klaten tadi dengan tanaman yang sistem tanaman sehat, budidaya sehat. Iya, apa Pak? Budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman sehat dengan menanam tanaman ini. Wow. Iya. Sekarang doang Pak. Untuk budidaya tanaman sehat nggak apa-apa. Iya. Itu kan spesifik lokasi ya. Betul, betul. Jadi bisa saja itu menjadi bahan untuk sharing bagi teman-teman yang lain, gitu ya Pak ya. Berlampur terus sini. Dina sekarang gawat ini. Ada data Pak. Dari mana? Dari Karangdowo Pak. Dari mana Bu? Pak? Karangdowo. Oh ya, silakan Pak. Ya. Ya, ini Pak Sandi pun sudah. Dari BPP Karangdowo melaporkan beberapa hal terkait dengan kondisi kekinian saat ini. Yang pertama, GKP turun. Untuk wilayah kami sekitar 4.000 sampai 4.100. Ya, ini menjadi problem tersendiri karena
terus terang kemudian dari pendapatan petani berkurang. Di sisi lain untuk hama penyakit kami melaporkan ada indikasi warang batang cobat dan ini sudah kita bentuk semacam gugus tugas untuk segera mengendalikan dan trennya ada penurunan untuk serangan warang dan bisa insya Allah bisa kita minimalisir semaksimal mungkin. Ya, untuk yang lainnya monggo Bu. Ya, silakan Bu. Dari lanjut saja. Ya, Pak. Selamat pagi. Di samping ini hama dan penyakit ini kan untuk wilayah BPP Karangdowo, Pak ya. Ini sekitar kurang lebih 800 hektar ini ada tanam ya sampai sekarang ini kira-kira umur dari 3 minggu sampai 1 bulan setengah. Yang kendalanya ini serangan hama dan penyakit, ada tikus, ada WBC, ada ingser, menggerek batang Pak, tapi hampir merata, tapi alhamdulillah bisa dikendalikan dan hari ini pun sudah bikin program untuk tiap wilayah itu bikin program untuk pengendalian minggu Pak. Oh, baik. Jadi untuk WBC itu kita juga mengadakan gerakan yang rutin mungkin. Ini dari 800 hektar ini sekitar berapa Bu yang terserang Bu? Ya. Dari 800 ini sekitar berapa yang terserang? Rata-rata hampir semua Pak. Itu tapi cuma sedikit-sedikit. Begitu ada 2 hektar sampai 5 hektar kita langsung aja ambil tindakan begitu. Baik. Dilakukan pengendalian masing-masing. Kita kan sudah tersedia obatnya gitu, pestisidanya. Ya, tidak ada kendala Ibu, obat-obatnya Ibu ya. Terus ini Pak, yang sebagian ini kan mau panen, yaitu kendalanya tadi sama dengan terucuk, yaitu hubung cuaca ini hujan deras, barat, akhirnya roboh semua Pak. Iya. Banyak yang roboh gitu aja. Jadi yang padinya bagus-bagus, cuma airnya itu tergenang gitu aja. Tapi ya ditanggulangi alhamdulillah. Itu aja Pak mungkin yang kami laporkan dari BPP Karangdowo. Terima kasih, mudah-mudahan bisa panen dan yang kena hama bisa terkendali dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bu nanti bisa panen tetap petaninya. Kita harus menyikapi situasi cuaca ya, mungkin yang sedang tidak bersahabat ini. Baik, nanti kami juga sampaikan informasi ini ke pimpinan, terutama Ditjen Tanaman Pangan. Mudah-mudahan juga bisa turut serta untuk bagaimana menanggulangi hama-hama yang ada di Karangdowo ini. Ya. Ibu Adis dari Klaten ada yang saya tambahkan satu Pak, saya tambahkan sedikit ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, begini Pak, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh sama teman-teman semuanya, terkait dengan munculnya WBC yang ada di beberapa tempat di Kabupaten Klaten. Jadi kami, walaupun situasi sekarang ini memang pemerintah untuk menganjurkan social distancing, namun kami di pertanian, karena pangan ini juga apa istilahnya membutuhkan suatu perhatian yang tinggi, apalagi di saat sekarang ini, dan kami ke depan harus tetap diharapkan bisa panen. Jadi kami sudah melaksanakan gerakan pengendalian di beberapa lokasi, Pak. Jadi teman-teman yang sudah melaporkan kaitannya dengan adanya BPC, kemudian ditindaklanjuti dengan gerakan pengendalian di beberapa lokasi. Kemudian kami juga sudah menyiapkan amunisi, katanya yang dibutuhkan di dalam kegiatan gerakan pengendalian tersebut. Dengan kebersamaan ini mudah-mudahan nanti di Kabupaten Klaten aman dari BBC. Nah, untuk kaitannya dengan data realnya, biar nanti kami satu data Pak dari Kabupaten Klaten, jadi nanti dari kami dari dinas yang akan melaporkan data real perkembangan
hama yang ada di Kabupaten Klaten, biar nanti tidak sepotong-sepotong. Gitu. Terima kasih. Kemudian kami sampaikan juga kaitannya dengan di saat kondisi saat ini, ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten, bahwasannya pada bulan Maret, April, dan Mei kita ada rencana atau prediksi panen kita untuk bulan Maret itu ada 8.838 hektar yang panen, kemudian bulan April ada 12.209 hektar yang akan panen, dan bulan Mei kita prediksi ada 4.917 hektar yang akan panen. Dari luasan tersebut itu kami kalau kita konversikan kepada jumlah beras yang nanti bisa tersedia, ini ada sekitar 87.975 ton beras yang akan tersedia di Klaten. Dan juga untuk kebutuhan konsumsi di Klaten selama 3 bulan ke depan itu hanya 31.631 ton. Sehingga insya Allah di Klaten sampai dengan bulan Mei nanti dalam kondisi yang seperti ini kita masih surplus sekitar 56.344 ton beras. Itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk menutup PL pada siang hari ini dari Klaten. Baik, terima kasih. Bu Kapus ada komentar? Terima kasih banyak Bu Kadis, luar biasa. Alhamdulillah, rasanya saat ada kegelisahan. Sekitar 50-an ribu ton. Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan terima kasih luar biasa juga. Kami berikan penghargaan juga kepada para petani di Klaten, Ibu. Saya jadi terharu ini ya, ternyata benar-benar mereka luar biasa. Ini jadi pahlawan untuk negeri kita ya Bu ya, untuk pahlawan pangan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kami tadi sebenarnya Ibu Kadis Tan di Sukoharjo juga ikut serta Bu, tetapi baru saja telepon untuk izin. Sri Kandi juga ternyata ya di Sukoharjo, Ibu Kadisnya. Jadi beliau izin, tetapi tadi mengikuti sampai posisi di Delanggu, di koordinasi tadi diskusi dengan BPP Delanggu, tapi beliau harus segera beranjak ke tempat yang lain, harus melakukan suatu kegiatan yang lain. Baik, silakan untuk Bapak Ibu dari BPP kalau masih ada lagi yang mau disampaikan. Dari Sukoharjo, apakah ada perwakilan dari Sukoharjo? Setelah Ibu Kadis beranjak ke tugas yang lain, siapa tahu dari Sukoharjo ada yang mau menyampaikan? Dari Sukoharjo? Coba dicek. Atau monggo Bu Sri? Silakan Ibu. Ibu Sri? Monggo. Dari BPTP Jateng? Silakan Bu. Monggo Bu. Di-on-kan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini Bu, saya hanya saran. Alhamdulillah ini semua untuk laporan-laporan tadi sama penyakit khususnya untuk tanaman padi Bu. Jadi untuk hama sundep tadi sudah baik ya Pak, untuk daerah mana tadi terucuk itu sudah penanaman refugia. Mungkin bisa juga tanaman refugia. Tanam-tanaman seperti yang kemarin kita lakukan itu di Karanganyar, kita menanam tanaman Kamboja di sekitar tanaman padi Bu. Karena dalam tanaman Kamboja tadi itu ternyata juga banyak itu parasitoid yang ada di situ. Jadi bisa mengurangi adanya serangan dari hama sundep tadi atau hama beluk. Kemudian kalau untuk yang wareng coklat tadi mungkin sudah bisa menggunakan kalau mau yang tanaman sehat bisa menggunakan agensia hayati itu dari Beveria bassiana atau Metarhizium anisophyllae. Aja, Bu. Jadi bisa untuk dilakukan juga untuk yang wareng coklat. Tapi kalau kondisi pada tanaman itu memang sudah harus dikendalikan, kita menggunakan pestisida kimia. Tetapi kalau bisa pestisida kimia itu yang ramah lingkungan dan penggunaannya tidak
untuk dosisnya mungkin tidak kita sesuai anjuran, tapi kita tidak sampai penuh. Jadi misalnya dosisnya itu harus 1.000, kita bisa pakai 10%-nya, 20%-nya dulu. Jadi untuk biar tidak tanaman itu resisten. Gitu aja Bu. Untuk penambahan untuk hama penyakit mungkin nanti saya bisa ngikutin lagi gitu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Info yang sangat baik. Oh, maksudnya bertanam secara sehat itu menggunakan agensi hayati, termasuk juga menggunakan tanaman-tanaman refugia. Ya, saya rasa memang di Jawa Tengah sudah banyak sekali diimplementasikan ya Bu ya. Apalagi pada saat kita lakukan kegiatan Demplot untuk HPS waktu lalu juga menggunakan tanaman-tanaman refugia. Saya rasa ini sangat baik. Ini di samping juga mempercantik area lahan sawah. Dan bisa jadi kalau misalnya tanaman refugianya itu bunga matahari, kan bijinya juga bisa dimanfaatkan. Jadi seperti itulah sudah dikuaci. Tapi saya rasa ini bagian dari budidaya untuk yang ramah lingkungan. Dan juga kita harapkan dengan demikian produksi, tadi saya sangat baik ya dengar di Klaten rata-rata 6 ton per hektar itu sudah cukup bagus ya, produksi 6 ton per hektar itu sudah di atas rata-rata nasional. Nah tentunya tadi dengan produksi yang sudah cukup bagus dan kawasan area persawahan di Klaten juga cukup mendukung, dan ternyata meskipun tadi cuma hanya sedikit tadi permasalahan yang saya tangkap bahwa dengan adanya panen kemudian turun harga GKP-nya. Nah inilah yang menjadi salah satu keprihatinan kita bersama. Kita berharap dengan demikian juga jangan kemudian semua dijual, tetapi ada yang ini Bu Kadis, jadi bisa disavekan untuk jadi lumbung desa, jadi lumbung pangan desa. Jadi karena kan kita ada program cross-trailing, jadi untuk digiling pada saat tertentu. Jadi ada beberapa yang tidak ditransfer ke luar kota semua, jadi ada beberapa yang disimpan di gudang. Jadi kami berharap di Klaten kita mencoba menginisiasi, Ibu, kita ada lumbung-lumbung pangan desa lagi. Gimana caranya? Pada saat ada wabah seperti ini kan itu akan menjadi semangat untuk mandiri pangan. Nah dengan demikian kemudian setelah mandiri pangan dari padinya tadi kita masih simpan lumbung padi, kemudian kawasan-kawasan pekarangan kita buatlah. Optimalkan kawasan pekarangan, kalau di sana kan masih banyak sekali luas. Jadi saya rasa ini keren habis. Jadi kemudian juga ada kandang-kandang untuk ternak, kemudian kawasan pekarangan juga ada juga kolam ikan atau mina padi. Saya rasa kok semua nutrisi kita jadi lengkap, semuanya mandiri, tidak harus bergantung dari luar. Insya Allah petani kita juga sehat walafiat. Dan selain padi juga bisa mengembangkan tanaman-tanaman sayuran dan buah-buahan. Insya Allah semuanya berkah bagi kita semuanya. Demikian saya rasa. Terima kasih. Bu Kadis mau menyampaikan sesuatu lagi tampaknya. Monggo Ibu. Bisa. Izin Bu, mungkin saat menanggapi atau melanjutkan yang disampaikan dari Bu yang dari BPTP, Bu Sri. Ini untuk kaitannya dengan refugia. Jadi di Kabupaten Klaten kita juga sudah menggerakkan untuk pengembangan refugia. Bahkan kita setiap tahun ada lomba refugia, Bu. Kita ada lomba refugia setiap tahun yang diikuti oleh masing-masing perwakilan desa dari setiap kecamatan. Jadi ini sebagai salah satu untuk memotivasi para kelompok tani untuk mengembangkan refugia di masing-masing wilayah atau lahan sawahnya. Jadi mudah-mudahan ini kita akan terus berlanjut kaitannya dengan lomba refugia tersebut. Kemudian ada hadiahnya katanya sih. Terus kemudian kita juga ini Bu kaitannya dengan penanganan OPT untuk bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain ada posko waspada OPT ini, waspada OPT kita dalam waktu dekat akan melaunching atau soft launching kaitannya dengan aplikasi Sitopan. Jadi aplikasi Sitopan ini Sinten Telaten Bakal Panen. Bakal panen. Insya Allah dengan aplikasi ini kita nanti saya tidak mungkin akan cerita teknisnya di sini, namun pada prinsipnya ini akan lebih mempercepat proses pelaporan antara petani kepada dinas. Sehingga begitu ada pelaporan dari petani, kemudian dan juga dari para penyuluh yang ada di lapangan, juga kita akan membuat satu regu
kalau secara apa ya istilahnya namanya regu cekat-ceket Bu kalau di kita. Jadi kalau ini ada tim reaksi cepat, kalau kita namanya regu cekat-ceket gitu. Jadi biar kita lebih siap di dalam melaksanakan apa yang menjadi permasalahan yang ada di lapangan, khususnya kaitannya dengan OPT, karena memang Klaten ini salah satu kendala untuk peningkatan persen ada di OPT ini yang paling yang harus mendapatkan satu perhatian yang cukup besar. Nah, untuk mensupport itu, mungkin dalam waktu dekat kami akan mengajukan peralatan untuk pengendalian OPT, yaitu mesh blower. Mesh blower nanti akan kita ajukan ke kementerian, mudah-mudahan nanti ada supportnya Ibu, tolong kami dibantu, sehingga nanti akan mempercepat proses pengendalian OPT di lapangan apabila itu diperlukan. Sehingga karena saat ini yang ada memang hand sprayer yang manual itu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita harus berpacu dengan proses pengembangan OPT yang ada. Jangan sampai kita lebih cepat OPT-nya daripada kita, kan seperti itu Bu. Kemudian kaitannya dengan pemanfaatan pekarangan yang ada di Kabupaten Klaten. Jadi monggo ini kami punya satu percontohan di wilayah Kecamatan Prambanan Ibu. Jadi KRPL kami cukup bagus. Dan sebetulnya pada tanggal hari Senin kemarin kita sebenarnya akan melaksanakan kegiatan Bupati Berkebun dalam rangka untuk mensupport atau memotivasi para KWT yang ada di masing-masing kecamatan untuk bisa mengembangkan lahannya. Namun karena situasi kondisi yang ada sehingga kegiatan itu harus kami tunda setelah nanti situasinya menjadi kondusif. Saya kira sementara itu, jadi itu memang sebagai salah satu bentuk selain untuk pemanfaatan pekarangan dan juga peningkatan pendapatan masyarakat dan juga untuk mensupport bagaimana penyediaan gizi masyarakat supaya prevalensi stunting ini bisa menjadi turun di kemudian hari. Saya kira itu Ibu sementara yang bisa kami tambahkan. Baik, terima kasih luar biasa Ibu. Jadi kapan-kapan kita insya Allah dalam kondisi sudah aman, terkendali, kita ke Prambanan ya Bu ya? Ya, boleh. Kita kunjungi untuk kawasan Rumah Pangan Lestari di sana. Baik, Bapak Ibu kami undang. Silakan, kami ada cukup waktu untuk 10 menit lagi. Atau ada lagi, silakan Bapak Ibu dari BPP. BPP Karangnongko. BPTP Jogja. Monggo, Bapak Ibu kami undang lagi, silakan. Pak Harno. Karangdowo. Baik. Dari Yogyakarta ada yang mau sampaikan? BPTP Jogja. Silahkan, di-on-kan Pak. Monggo Pak. Belum on. Saya di sini tidak mewakili BPTP Bu. Barangkali mohon izin menyampaikan masalah yang ada di Klaten. Khususnya yang di Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gunting, Bener, Sidoarno. Nah, apa yang terjadi saat ini? Barangkali di sana banyak hama tikus yang sudah berkembang sekian lama, itu menjadi masalah bagi petani sana. Sebenarnya kebetulan saya dari wilayah situ juga Bu, saya dari Klaten juga. Baik. Dari Kelurahan Gunting, Kecamatan Gunting, Kabupaten Kecamatan Wonosari. Nah, di sana sudah sekian lama tikus itu menggantui oleh petani. Beberapa kali nggak panen. Di sana akhirnya ada beberapa lahan yang istilahnya karena diserang tikus, ada yang alih fungsi lahan dari pengairan bagus ditanami kayu putih. Ada 2 lokasi, ada peta sawah di sana. Saya pernah mencoba untuk, kebetulan saya pelaku juga sebagai petani, saya pernah juga mencoba untuk TBS. Nah, pada saat kita lakukan, kebetulan pas kita pasang plastik TBS sesuai dengan teori, ternyata di situ tempat saya daerah banjir.
Nah, pada saat banjir itu terlepas ambil semua. Ya, berikutnya ada juga di sana pengendalian tikus itu dengan strombo, dengan listrik. Ada yang meninggal juga. Sudah banyak dilakukan. Tapi ada juga yang memakai plastik, tapi secara teori tidak sesuai. Barangkali ini jadi perhatian, sosialisasi kepada petani, kelompok petani yang menjadi pelaku di sana. Sebenarnya di sana untuk semangat untuk menanam padi saya kira cukup bagus. Kalau dia nggak ada tikus, dia akan ada semangat untuk menanam padi. Dan di sana saat ini kondisinya banyak lahan yang tidak ditanami karena hama tikus. Sudah berapa musim, barangkali itu lokasinya di Gunting. Itu di lokasi saya. Nah, kemudian kaitannya dengan hama tikus, saya pernah mencoba untuk mengkoordinasi asuransi Jasindo. Dan saya pernah mengajak asuransi Jasindo, barangkali kalau 1 hektar hanya 40.000, barangkali super beta kan hanya 10.000. Saya ibaratnya itu hanya 1 rokok 1 bungkus. Saya mengajak kepada mereka untuk asuransi agar supaya jika termakan istilahnya gagal panen masih di cover oleh Jasindo. Tapi mereka susahnya bukan main. Kemudian saya coba sendiri untuk asuransi Jasindo secara mandiri. Dan itu sudah saya lakukan 2 kali. Tapi alhamdulillah tidak ada serangan tikus. Kebetulan saat ini saya juga menanam padi juga di sekitar situ. Tapi ada sebagian yang nggak panen. Tapi kebetulan saya menanam padi hitam juga pas kebetulan umurnya panjang. Dan saat ini posisi tikus saat ini sedang membuat rom akan akan beranak. Nah, kemungkinan yaitu biasanya setelah membuat rom nanti baru anak tikus itu menyebar. Nah, barangkali ini barangkali yang perlu menjadi perhatian, penguatan ataupun kelompok tani yang perlu disosialisasikan dalam pengendalian tikus. Tapi memang ada beberapa hal permasalahan yang untuk pengendalian tikus itu, contohnya tadi lokasi yang banjir itu dipakai TBS tidak bisa. Tapi ada yang lokasi-lokasi yang untuk dilakukan TBS itu bisa, tapi masyarakatnya itu kita ajak dan istilahnya kita kasih video dari TBS itu, dia merasa berat juga, satu dari biaya kaitannya dengan pengadaannya itu sendiri, dan barangkali mungkin ada pihak orang luar barangkali atau dinas atau dari mana yang bisa mengajak mereka, karena kalau dari secara pribadi saya sendiri mengajak, mereka tidak menganggap barangkali seperti itu. Saya kira permasalahan yang sangat urgen istilahnya di daerah itu, di daerah Bener, di daerah Sidoarno, di daerah Taji, di daerah Kingkang, itu saya lihat tikus banyak sekali. Mohon maaf ya Bu Kadis, barangkali itu saya mohon izin ini mewakili bukan BPTB, tapi mewakili petani yang ada di Klaten. Barangkali karena sebenarnya semangat petani di sana bagus, hanya saja masalahnya itu tikus, itu saja. Baik. Terima kasih Bu. Makasih banyak. Jadi Pak, ini memang hama tikus ini sulit ya, karena kan dia hidup ya, makhluk hidup. Tapi setahu saya Pak, di BPTP ada profesor tikus loh. Ada Bu, betul. Coba terjunkan beliau. Kalau perlu, Prof. Sudarmaji itu profesor, beliau ahli tikus. Serius ini setahu saya. Jadi nanti saya spesial diskusi dengan beliau. Apakah kira-kira bisa ada saran yang baik untuk strategi mengatasi hama tikus. Nah inilah, jadi
ahli-ahli Bu Kadis ini ahli-ahli di bidang teknologi pertanian itu tidak hanya ada di pusat, di kami, di pusat ini, tapi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di seluruh Indonesia ini juga mereka memiliki peneliti. Dan bahkan terakhir ini Pak Prof. Sudarmaji ini dalam bidang keahliannya itu juga tikus. Nah, baru saja belum lama, ini belum ada sebulan, dilantik profesornya, dikukuhkan. Jadi moga-moga aja nih harapan baru, semoga kita bisa kolaborasi dengan beliau. Saya akan telepon secara khusus dengan beliau untuk menangani terutama ini di daerah Gunting. Di daerah Gunting. Baik, nanti moga-moga aja tidak terlalu lama kita bisa diskusi dengan beliau. Syukur-syukur kalau bisa dihubungkan, tadi Bapak bisa dekat dengan petaninya, kemudian kita komunikasi dengan Pak Prof. Sudarmaji. Nah, ini kan keren. Jadi langsung di sana ada poktannya di wilayah yang terjadi bencana. Kemudian setelah itu kita bisa hadirkan Pak Prof. Sudarmaji melalui VR. Ya, begitu saya rasa. Insya Allah beliau sangat baik. Insya Allah siap untuk membantu para petani kita. Baik, terima kasih Bapak infonya. Ini sangat baik. Insya Allah dalam waktu dekat kita agendakan untuk bisa VL dengan Prof. Sudarmaji dan sekaligus dengan para penyuluh di lapangan serta para petaninya yang telah mengalami bencana hama tikus. Baik, kita buka lagi satu peserta lagi yang mau berpartisipasi, monggo. Sebelum kami tutup jam 11, karena kami harus gabung lagi, siap lagi jam 11. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Baik, rasanya sudah cukup. Kita ada lagi. Oh ya, monggo, silakan. Silakan. Satu lagi, monggo. Karangdowo, monggo. Di-on-kan Pak. Tikus ini memang sebenarnya ada pengalaman kami, ada cara yang efektif, yaitu dengan menggunakan light trap barrier system. Cuman kemarin di Poktan saya itu mempraktekkan pakai plastik, ya karena plastik itu mudah digigiti tikus, jadi brojol itu tikusnya. Harapan saya itu ada semacam program kayak dulu ada fiberisasi yang dipadukan dengan adanya bubu. Cuman kemarin di kelompok saya itu dapat bantuan fiber cuman dikit, jadi cuman untuk satu patok dan itu memang bagus gitu loh. Nah, harapan saya ini menjadi untuk pengendalian tikus itu menggunakan LBTS tapi dengan bahan baku fiber, gitu Pak. Terus Bu, terus yang kedua ini mungkin case di kami Bu, yaitu THL TBPP. Ya ini untuk Klaten, alhamdulillah honor itu sudah lancar, cair, tapi kami merasakan di beberapa provinsi, kalau saya simak itu di grup-grup WH masih ada yang belum cair, gitu loh. Tapi untuk Klaten khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya sudah kita tinggal menunggu honor ke bulan Maret ini. Terus yang selanjutnya ini Bu untuk proses sejauh mana proses dari perkembangan ASN P3K yang teruntuk untuk THL TBPP yang di atas 35 plus di tengah kasus COVID-19 ini. Harapan kami ini segera bisa selesai dan kita Maras 35 ke atas bisa menjadi ASN P3K. Ini kami tunggu-tunggu informasinya Bu. Ya, karena sudah hampir 1 tahun lebih belum dari pengumuman tes sampai sekarang belum ada berita. Meskipun kami percaya Bu Kadis kami, Bu Wiwit terus menyuarakan, tapi ini mohon didengarkan unek-unek dari kami Bu ya. Yang di bawah ini kami meskipun di tengah isu COVID-19 kami tetap berada di lapang bekerja. Apalagi sekarang lagi banyak keluhan petani terkait harga gabah, kami terus mendampingi mereka. Tapi di sisi lain, tolong untuk
P3K, THL, TBPP 35 plus itu segera apa ya Bu, segera di apa dalam tanda kutip seperti apa yang kita inginkan gitu loh Bu. Terima kasih Bu dari kami mewakili rekan-rekan THL TBPP Kabupaten Klaten khususnya. Sehat untuk Kapus dan sukses Bu. Baik, terima kasih Pak. Wah, saya jadi sedih juga ini. Tapi intinya ini bagian dari ini ya curhatan penyuluh. Ya, kita langsung memberikan solusinya ya Pak ya. Tidak apa-apa ya, tetapi paling tidak kami tangkap dan kami sampaikan kepada yang berwenang nantinya. Semoga bisa segera ada solusinya begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kami tunggu ya Bu ya. 11. Jadi kami akan akhiri dulu untuk Vicon kali ini. Virtual literasi ini merupakan program yang sebenarnya ini Allah sudah takdirkan ya. Pada saat jelang wabah ini Pak Menteri Pertanian sudah meresmikan OVIRAL, Open Virtual Literasi. Dan ternyata setelah itu langsung Allah mempercepat segera semuanya menggunakannya model Vicon. Open Virtual Literasi ini segera bisa berkembang secara meluas, cepat, dan kita bisa gunakan banyak sekali aplikasi. Salah satunya kita gunakan aplikasi Zoom yang sangat mudah dan juga bersahabat dengan kita, mudah untuk bisa kita aplikasikan. Dan tentunya dan demikian jarak tidak ada lagi kita terpisahkan karena kita bisa terhubung dengan video conference, dan tentunya ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk terus berkoordinasi dalam rangka mencoba terus mengawal dan juga berupaya juga agar kondisi pertanian kita terus maju meskipun banyak hambatan, tetapi insya Allah petani kita terus bersemangat dipandu oleh para penyuluh dan tentunya para pengawal kita semuanya, dan terutama juga kepala dinas di lapangan, para pejabatnya juga terima kasih, dan tentu kami dari Kementerian Pertanian mengaturkan terima kasih luar biasa kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Vicon kami, dan tentunya dalam waktu dekat kita akan langsungkan kegiatan lanjutan, tetapi kita fokus pada penyelesaian permasalahan, terutama tadi untuk yang pertama hama tikus, kemudian sosialisasi untuk penerapan pola sehat di beberapa daerah. Nanti kita berikan teknik-teknik, strategi-strategi, dan kita akan hadirkan para ahlinya untuk langsung bisa berkomunikasi dengan para petani maupun para penyuluh. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika di dalam proses acara Vicon atau virtual literasi ini ada yang masih kurang berkenan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.